Adapun persyaratan administratif permohonan pencatatan pengetahuan tradisional paling sedikit meliputi formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah. Persyaratan administratif permohonan pencatatan pengetahuan tradisional berupa deskripsi paling sedikit memuat nama pengetahuan tradisional, komunitas asal, bentuk pengetahuan tradisional, wilayah atau lokasi, jenis pengetahuan tradisional, dan dokumentasi dalam bentuk audio dan atau visual. Kemudian persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan sumber daya genetik paling sedikit memuat formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah. Persyaratan administratif permohonan pencatatan sumber daya genetik berupa deskripsi paling sedikit memuat nama sumber daya genetik, jenis sumber daya genetik, wilayah atau lokasi, dan dokumentasi dalam bentuk audio dan atau visual. Kemudian persyaratan administrasi terhadap permohonan pencatatan indikasi asal paling sedikit meliputi formulir permohonan pencatatan, deskripsi barang dan atau jasa, data dukung, dan persyaratan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah. Persyaratan administratif permohonan pencatatan indikasi asal berupa deskripsi barang dan atau jasa paling sedikit memuat nama indikasi asal, jenis barang dan atau jasa, karakteristik, sejarah, dan reputasi barang dan atau jasa, dan dokumentasi dalam bentuk audio dan atau visual. Selanjutnya, persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan potensi indikasi geografis paling sedikit meliputi formulir permohonan pencatatan, deskripsi barang dan atau produk, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah. Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan potensi indikasi geografis berupa deskripsi barang dan atau produk paling sedikit memuat nama potensi indikasi geografis, jenis barang dan atau produk, karakteristik, sejarah, dan reputasi barang dan atau produk, batas wilayah atau peta wilayah, dan dokumentasi dalam bentuk audio dan atau visual. Sahabatku sekalian, persyaratan-persyaratan administratif sebagaimana yang telah disebutkan, permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan undang-undang. Kemudian terkait dengan verifikasi dokumen permohonan. Verifikasi dokumen permohonan berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen, persyaratan administratif, dan persyaratan lain dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurang lengkapan persyaratan administratif
akan diberitahukan kepada pemohon oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah. Dalam hal permohonan yang diverifikasi tidak memenuhi unsur kualifikasi sebagai kekayaan intelektual komunal, menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah memberitahukan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Terhadap permohonan yang tidak dapat diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali. Sahabatku sekalian, pemeliharaan kekayaan intelektual komunal oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian dan atau pemerintah daerah dapat dilakukan melalui edukasi, literasi, sosialisasi, dan promosi, dan atau pemanfaatan kekayaan intelektual komunal yang memberikan keuntungan bagi komunitas asal. Sahabatku sekalian, lalu bagaimana dengan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal? Terkait dengan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, saya sampaikan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan kekayaan intelektual komunal yang dimuat dalam sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia dengan ketentuan menyebutkan asal komunitas asal kekayaan intelektual komunal, tetap menjaga nilai, makna, dan identitas kekayaan intelektual komunal, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam hal kekayaan intelektual komunal memiliki sifat sakral, rahasia, dan atau dipegang teguh, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sebagaimana dimaksud harus mendapatkan izin dari komunitas asal. Sahabatku sekalian, demikian penyampaian tentang kekayaan intelektual komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.